kalau buat saya gitu kayak perjalanan menuju Ka'bah gitu. Jadi apapun halangannya, apapun rintangannya dihadapi dengan ikhlas dan dengan bahagia. Ngerti gitu kan ya Pak Ustadz? Iya. Ada yang bertanya, kok Kak Wanda ini kok se-effort ini sih, sebesar ini effortnya untuk ke Gaza? Apa sih yang mendorong Kak Wanda benar ingin mengambil resiko sebesar ini? Mau nangis saya Ustaz. Karena perjalanan ke Gaza tuh kayak perjalanan kita ke Ka'bah. Jadi kalau buat saya gitu kayak perjalanan menuju Ka'bah gitu. Jadi apapun halangannya, apapun rintangannya dihadapi dengan ikhlas dan dengan bahagia. Ngerti gitu kan ya Pak Ustadz? Maksudnya kita kalau mau naik haji kan kayak mau umrah, mau naik haji kayak apapun rintangannya, effortnya pasti senang aja menjalaninya. Yang penting insya Allah sampai. Itu kan Ka'bah. Ini apa yang dituju sebetulnya? Sebetulnya tujuannya sama Ustadz. Maksudnya di mana ada tujuan kita, di mana ada tujuan yang kita bisa kesempatan untuk beramal saleh dan kesempatan untuk berjuang, kesempatan berjuang secara jihad fisabilillah ya Ustadz, berjuangan secara fisik itu kan nggak selalu bisa kita dapatkan ya Ustadz ya. Peluangnya kecil sekali. Jadi kalau ada peluang itu kenapa nggak diambil sih, itu aja sih Ustadz, nggak ada alasan yang lain. Masya Allah. Dan itu yang menggerakkan semuanya. Ya 47 negara, meskipun tidak semuanya menggunakan narasi jihad ya, tapi narasi humanity ini ya luar biasa teman-teman. Kita semua adalah orang-orang yang muak melihat hipokritnya dunia internasional. Kita muak melihat lemahnya para pemerintah itu. Makanya slogan dari Global Smooth Flotilla ini adalah when the government fail, we sail. Ketika mereka gagal, kita mulai berlayar. Dan harapan Mbak Kak Wanda terhadap pemerintah Indonesia dan terhadap masyarakat Indonesia dalam dukungan terhadap Global Smooth Flotilla ini? Oke, harus diingat bahwa sebetulnya yang bergerak ini bukan lagi NGO atau civilian, mengingat begitu parah dan dahsyat dan brutalnya situasi di Gaza pada saat ini. Dan itu juga alasan membuat saya, kenapa saya nggak di rumah, kenapa saya di sini, karena saya udah nggak tahan lagi untuk berdiam di rumah gitu melihat itu gitu. Jadi saking biadabnya Israel. Dan menurut saya ini saatnya sebetulnya our government around the world di seluruh dunia untuk bergerak gitu, karena mereka yang punya senjata, mereka punya otoritas untuk memberhentikan kebiadaban Israel. Namun ini tidak atau belum dilakukan oleh negara manapun di dunia, ya kecuali Yemen atau Iran yang sekedar membalas serangan balik terhadap mereka gitu, tapi bukan serangan untuk memberhentikan genosida. Dan kalau ini terjadi di negara lain pasti udah, kalau ini bukan di Palestina pasti semua heboh itu. Semua heboh dan semua sudah mengirimkan tentaranya. Jadi saya rasa rakyat Indonesia juga tidak boleh berdiam diri, harus resah dan harus marah melihat genosida ini dan harus melakukan sesuatu. Saat ini bukan cuma harus berbicara, tapi harus melakukan sesuatu, entah itu you have to do some action, entah itu long march, entah itu ke kedutaan, entah itu memberhentikan, menolak orang-orang Zionis masuk ke dalam Indonesia, memberhentikan perdagangan yang boykot, yang memberhentikan kerjasama perusahaan-perusahaan pro-Zionis, karena setiap yang kita makan, yang kita beli, yang kita pakai itu kalau dari perusahaan Zionis berarti kita mensupport genosida di Palestina yang saat ini terjadi. Jadi banyak yang bisa dilakukan, tapi pada saat ini action it's so important. Action udah penting banget. Dan perlu diingat teman-teman,
exposure-nya bukan saya, bukan Kak Wanda, bukan Global Smooth Flotilla. Kita semua melakukan ini untuk Gaza, itu intinya loh. Exposure-nya harus ke Gaza dan kita semua we are not heroes. Kita semua yang bergerak di sini, kita jangan kalian sebut pahlawan. Ini adalah basic humanity. Apa yang kita lakukan di Global Smooth Flotilla adalah standar terendah seorang manusia agar kita layak dikatakan manusia. Karena dalam kondisi genosida seperti ini kita nggak boleh diam. Karena diamnya kita terhadap genosida adalah bagian dalam genosida itu sendiri. Dan teman-teman semua yang ada di ground, di daratan, dukung terus, support terus gerakan ini. Karena narasi kalian itu penting sekali untuk menjaga kita loh. Kalau atensi kalian kecil, maka resiko kita diserang semakin besar. Tapi kalau atensi kalian besar, resiko kita diserang semakin kecil, teman-teman. Jadi intinya kita semua berjuang bersama-sama di lautan, di daratan. Sebelum kita tutup, kalau kita sampai ke Gaza, maka kita berhasil memecah blokade. Insya Allah. Tapi kalaupun kita tidak sampai ke Gaza, paling tidak kita sudah berhasil memecah kesunyian dan bisunya dunia internasional. Demikian dari Sicilia, Italia, bersama saya Muhammad Hussein Gaza dan Kak Wanda Hamidah. Sampai jumpa di reporter selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine! Free Palestine! FIFA Palestina!